hidup yang di darat, kita tahu kanan kiri kita selalu ada tanaman. Tapi apa jadinya di bawah laut sana tidak ada hutan seperti di daratan? Ya, jadi selama ini mungkin kita mengira tanaman di sekeliling kita yang menghasilkan udara segar yang kita hirup. Ternyata hampir sekitar 50-85% asupan oksigen yang kita hirup bukan berasal dari tanaman di sekeliling kita. Lalu, dari mana? Yap, dari mana lagi kalau bukan dari laut? Tanaman-tanaman laut yang paling banyak menyumbangkan oksigen di atmosfer dan juga paling banyak menyerap gas karbon dioksida. Sehingga rumah kaca menyebabkan kenaikan suhu rata-rata di bumi. Ketika keadaan bumi semakin terancam dengan meningkatnya suhu rata-rata pada beberapa dekade belakangan ini, negara-negara di dunia melalui PBB akhirnya menetapkan derajat karbon melalui kesepakatan terbesar sepanjang sejarah umat manusia, Paris Agreement. Dengan begitu, mungkin penyerapan karbon yang dahsyat dari tanaman-tanaman laut bisa jadi kunci utama umat manusia buat mengatasi kenaikan suhu. Tapi, dari tadi kita ngomongin tanaman laut. Kira-kira di mana mereka bisa ditemukan? Berbeda dengan di darat, ketika kita bisa melihat banyak tanaman yang bertebaran di hutan atau di kebun halaman rumah nenek kita mungkin kesulitan untuk melihat tanaman laut karena mereka ternyata bersembunyi dalam wujud mikroskopis. Meski sebagian besar dalam wujud mikroskopis, tapi ada kok yang masih bisa kita lihat dengan mata kepala kita secara langsung. Inilah lamun. Lamun merupakan tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang berbiji satu dan mempunyai akar rimpang, daun, dan buah. Dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali di daerah kutub. Lebih dari 52 jenis lamun telah ditemukan. Lamun merupakan bagian dari beberapa ekosistem wilayah pesisir yang perlu dilestarikan. Padang lamun merupakan ekosistem yang tinggi produktivitas organiknya, dengan keragaman biota yang cukup tinggi. Lamun memiliki peranan penting bagi ekosistem, merupakan sumber pakan bagi invertebrata, tempat tinggal bagi biota perairan, dan melindungi mereka dari serangan predator. Secara ekologis, memiliki peranan dalam menyongkong rantai makanan, dan penting dalam proses siklus nutrien sebagai pelindung pantai dari ancaman erosi. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis lamun.
Walaupun sering tertukar dengan rumput laut karena mirip dan kalah populer dari kalangan pelindung pesisir, namun lamun adalah tumbuhan sejati yang mampu hidup terbenam di dalam air laut. Akibat evolusi dan proses adaptasi dari nenek moyang tanaman laut, akhirnya yang tumbuh di darat pun bisa hidup di wilayah pesisir. Kepopuleran lamun mungkin masih kalah dengan mangrove. Tapi kehebatan lamun yang tumbuh antara mangrove dan terumbu karang jangan ditanya. Telah menempati area yang sedikit bersama mangrove, kontribusi lamun terhadap penyerapan karbon hampir 50% dari total penyerapan karbon di dunia dengan menyerap kadar karbon di atmosfer, lalu menjebaknya ke dalam sedimen. Selain itu, tanaman unik satu-satunya yang hidup di laut merupakan tempat hidup yang ideal bagi hewan-hewan laut yang tumbuh dan berkembang. Hebat juga kan? Iya, lamun yang hebat ini pun bisa menjadi pelindung lingkungan yang bersih dengan keberadaannya. Karena rentan mengalami kerusakan, lamun menjadi salah satu pengingat kita yang suka merusak lingkungan. Bahwasanya Indonesia menjadi pemilik ladang lamun terluas kedua di dunia, sedangkan mengalami kerusakan yang mengenaskan. Jadi, kita tinggal memilih saja apakah akan menjaganya atau membiarkannya.